Hey, halo Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas olahraga apa yang paling banyak membakar lemak. Nah, Sobat Sehat, jadi urusan lemak, urusan pengurusan berat badan, penurunan berat badan, itu banyak sekali di kolom komen saya. Saya belum jawab satu persatu. Dan saya memilih untuk membuat video ini untuk menjelaskan kepada Anda semua. Nah, olahraga apa yang paling banyak atau latihan apa yang bisa menguras atau membakar lemak saya? Ya, contohnya, maksud saya di video ini, saya tidak akan membahas jenis olahraga tertentu, tapi adalah pola latihan, ya, pola olahraganya. Jadi secara umum, program latihan ini dibagi dua. Yang pertama adalah LISS atau Low Intensity Steady State, dan yang kedua adalah HIIT atau High Intensity Interval Training. Ya, jadi kedua program latihan ini adalah berbeda. Nah, yang pertama dulu saya bahas tentang LISS atau biasa kita sebut dengan aerobik. Jadi ini berbeda definisi aerobik yang saya maksud dengan yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Seperti saya mau pergi olahraga dulu, saya mau pergi aerobik dulu. Jadi berbeda. Aerobik yang saya masukkan di sini adalah dengan udara, dengan air, with air, ya. Sedangkan yang HIIT itu anaerobik. Nah, penjelasannya seperti ini. Kita bahas dulu yang low intensity steady state. Jadi yang LISS ini adalah Anda melakukan kegiatan olahraga seperti jalan santai, kemudian renang ringan, bersepeda santai. Jadi dengan kecepatan konstan dan tidak membuat denyut jantung Anda berdebar dengan kencang. Dan bahkan sambil melakukan olahraga tersebut, Anda bisa SMS-an, chatting, Anda bisa cerita dengan teman Anda. Jadi kelebihan olahraga ini adalah 30 menit pertama yang dibakar adalah gula darah Anda dulu, atau stok gula di dalam tubuh Anda dulu. Kemudian 30 menit selanjutnya barulah mulai lemak Anda dibakar. Jadi misalnya Anda berolahraga 45 menit, 30 menit pertama adalah gula dulu dibakar, setelah itu baru lemak Anda dibakar selama 15 menit. Dan lemak Anda dibakar saat Anda olahraga itu saja. Berbeda dengan HIIT. HIIT maksudnya di sini adalah program latihan High Intensity Interval Training. Jadi bukan ditonjok ya, HIIT-nya bukan dipukul. Jadi program latihan seperti tadi, di mana diatur intensitasnya. Mungkin gampangannya saya boleh kasih contoh, Anda yang sekarang sedang berjalan, tiba-tiba Anda dikejar anjing. Nah, itu tadi adalah prosesnya. Jadi Anda berjalan dengan konstan, denyut jantung Anda tidak terlalu berdebar kencang, tiba-tiba Anda dikejar anjing dan Anda lari secepatnya. Jadi itu perbedaannya, ya. Ketika Anda lari secepatnya, jantung Anda akan berdegup kencang, kemudian seperti mau pecah jantungnya, dan otot-otot Anda maksimal saat berlari. Akhirnya, yang terbakar saat itu adalah kalori pasti terbakar. Yang pertama adalah gula. Pada malam harinya setelah Anda tidur, lemak Anda pun ikut terbakar. Jadi, bukan saat latihan saja lemak Anda terbakar. Nah, terus olahraga apa saja dok yang bisa dilakukan dengan program latihan HIIT tadi? Sebenarnya semua olahraga bisa dilakukan dengan program latihan HIIT. Baik itu lari, renang, kemudian bela diri, dan sebagainya. Angkat besi pun bisa. Ya, tergantung apa yang Anda lakukan sekarang, dan pilihlah dan carilah mentor untuk Anda atau coach untuk melatih Anda dalam melakukan program ini. Lalu, mungkin bagi Anda yang masih bingung, saya berikan contoh lagi. Misalnya Anda sekarang bersepeda santai, 30 second, 30 detik, kemudian Anda pacu sepeda Anda dengan maksimal selama 30 second lagi. Apa yang terjadi? Nah, di situ akan terjadi kontraksi otot Anda yang maksimal, kemudian denyut jantung Anda yang berdetak lebih kencang, dan keesokan harinya, kemungkinan besar adalah paha Anda akan kram. Sama seperti orang yang tidak pernah lari, tiba-tiba jalan santai 30 menit, kemudian lari sprint. Nah, keesokan harinya pun pahanya kemungkinan besar akan kram. Jadi inti dari program HIIT ini adalah bukan lamanya waktu Anda melakukan olahraga, tetapi intensitasnya yang dinaikkan. Jadi waktunya lebih singkat, mungkin 10 hingga 30 menit. Ada yang mengatakan jangan lebih dari 40 menit. Ya. Nah, lalu ada yang bertanya, kenapa lemak tetap terbakar atau kalori tetap terbakar? Walaupun saya sudah tidak olahraga tersebut, bahkan bisa sampai 14-40 jam kemudian, 48 jam kemudian. Ada namanya EPOC effect. Jadi EPOC ini kepanjangannya adalah Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Jadi, setelah kita berolahraga dengan intensitas yang tinggi, contoh tadi Anda cuma jalan, tiba-tiba Anda lari karena dikejar anjing, itu membutuhkan oksigen lebih banyak dan membakar kalori lebih banyak. Bahkan setelah Anda selesai olahraga.